Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita akan belajar Eloquent One-to-One Relationship. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar pagination menggunakan Eloquent ORM dan Query Builder. Pada kolom User ID ini, data yang kita tampilkan dari tabel kategoris adalah User ID. Satu seperti ini. Satu seperti ini. Kita akan ubah supaya yang ditampilkan di sini adalah name, username. Bagaimana caranya? Sedangkan username tidak ada di tabel kategoris. Di sini, di sini username tidak ada di tabel kategoris ini. Adanya user ID. Name-nya ada di mana? Name-nya ada di tabel user ini. Nah ini. ID 1 usernya Krismanto. Sedangkan di tabel kategoris hanya menyimpan user ID 1. Jadi kita akan ambil name-nya dari table users ini. Pada pelajaran sebelumnya, user ID pada tabel kategoris ini, satu ini, didapat dari ID user yang sedang login saat ini, yang sumbernya dari kolom ID pada tabel user ini. Maka user ID pada tabel kategoris ini bisa kita join atau kita relasikan dengan kolom ID pada tabel user ini. Nah, untuk merelasikan kedua tabel tersebut, pada Eloquent ORM kita tambahkan sebuah function pada model kategorinya. Function ini kita buat untuk merelasikan antara tabel kategori dengan tabel user. Relasi yang kita buat di sini adalah relasi one-to-one. Oke, kita buat functionnya pada model kategori. Model kategori di sini ya. Nah, di bawah sini kita tambahkan function public function. Kita beri nama functionnya user. Ini penamaan fungsinya bebas ya, boleh apa saja. Lalu return this. Kita beritahukan relasinya hash1. Lalu kita gunakan model usernya di sini. Kita panggil model usernya class. Lalu kita definisikan field mana yang berelasi pada tabel usernya, yaitu field ID, dengan field pada tabel kategorinya, kategoris, field user ID. Tutup titik koma di bawah. Sorry, di sini. Jadi pada function ini memberitahukan bahwa tabel kategori memiliki hash1 atau memiliki satu relasi ke model atau tabel users, di mana field yang berelasi adalah field ID pada tabel users dengan field user ID pada tabel kategoris. Lalu pada controller kita ambil datanya menggunakan Eloquent ORM. Di sini, nah ini kan menggunakan Query Builder, kita remark di sini ya. Kita gunakan Eloquent ORM. Oke. Lalu selanjutnya data ini dipassing ke view index. Lalu pada view index ditampilkan datanya di sini. Nah, di sini kita tampilkan, kita rubah dia menjadi name, bukan lagi menjadi user ID. Caranya bagaimana? Kita gunakan function user di sini. Function user yang ada pada model di sini. Yang ini. Nah, kita panggil di sini. Kategori, ini kita hapus ya. User. Ini user adalah function user yang ada di model ini. Kalau misalkan ini diganti menjadi data user misalkan. Data user. Nah, maka di sini pun kita panggilnya data user. Oke ya. Function user. Lalu nama fieldnya name. Seperti ini. Kenapa function user ini bisa kita gunakan atau kita panggil di sini? Karena function user ini adalah bagian dari model kategori ini. Dan model kategori ini sudah digunakan sebelumnya pada controller di sini.
di sini ya. Nah, dengan membuat variabel kategoris di sini, lalu variabel kategorisnya dipassing ke view indexnya. Sehingga function user ini bisa kita gunakan di sini. Oke, kita save. Kita coba testing ya. Kita refresh di sini. Apakah dia berubah? Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Dia berubah menjadi Krismanto ya. Kita ganti ini headernya. Username. Lalu pada tabel kategoris, kita akan coba rubah salah satu ID-nya di sini. ID kategori name-nya ini ID editor ya. Kita ganti ini user ID-nya menjadi 2. Kita lihat ya apakah nanti di sini akan berubah juga. Oke, dia berubah menjadi Andika. Kita lihat ya pada user table usernya. Nah, ID 2 adalah Andika. Otomatis dia berubah ya. Karena kita sudah merelasikan one to one. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.